etimologi, dalam bahasa Sanskerta, bahasa Brahmana, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila atau sila yang berarti batu dasar atau sendi. Kata sila bisa juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi secara kebahasaan dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat berarti 5 batu sendi atau dasar, atau dapat juga berarti 5 tingkah laku yang baik. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Identitas nasional merupakan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain, karena ciri khasnya suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Krisis identitas nasional merupakan suatu kondisi terjadinya ketidakstabilan di masyarakat dari sisi nasionalisme bangsa sehingga suatu budaya mengalami kegoyahan. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kaburnya jati diri bangsa akibat globalisasi dan kurangnya peran pelajar pada generasi muda saat ini. Berikut contoh fenomena krisis identitas nasional yang terjadi di masa sekarang, yaitu maraknya kasus pelecehan seksual yang terungkap satu persatu ke publik, kasus KKN, berita hoaks, cyberbullying, kasus korupsi seperti korupsi bansos, dan masih banyak lagi. Adapun salah satu penyebab dari krisis identitas nasional ini ialah kurangnya memahami nilai-nilai Pancasila. Kurangnya pemahaman dalam nilai-nilai Pancasila itu dapat berakibat fatal bagi identitas nasional suatu bangsa. Di negara kita yang beragam ini, baik agamanya, suku, budaya, ras, dan lain-lain, jika kurangnya pemahaman dalam nilai-nilai Pancasila itu dapat menjadi pemicu terjadinya suatu konflik. Dampak yang ditimbulkan dari krisis identitas pada remaja adalah kegagalan dalam menemukan jati dirinya. Orang yang tidak memiliki jati diri nanti akan kebingungan dalam menentukan, mengungkapkan diri, dan kesulitan menentukan arah hidupnya. Perilaku yang akhirnya muncul pada remaja yang mengalami krisis identitas nasional adalah tidak mudah bergaul, kinerja tidak baik, atau bahkan dapat terlibat pada hal yang negatif. Apa nilai-nilai Pancasila itu perlu direvitalisasi? Pertama-tama, Pancasila merupakan ideologi negara, dasar negara, dan falsafah negara yang harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia kita. Apalagi di zaman sekarang, pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme warga negara Indonesia itu semakin menurun. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi elemen masyarakat, termasuk diantaranya adalah para kaum muda. Nilai-nilai Pancasila ini sering kita temui di publik ya, apalagi di masyarakat. Contohnya itu seringkali setelah selesai upacara, bendera merah putih tidak diturunkan sampai malam hari. Atau sudah tahu bendera itu sobek, namun tetap dikibarkan. Dan juga bendera yang tetap dikibarkan walaupun sudah hujan, sehingga bendera itu menjadi basah. Hal tersebut itu mungkin termasuk sepele bagi kalangan masyarakat. Akan tetapi, jika dibiarkan terjadi terus-menerus tanpa teguran yang tegas, maka hal ini akan dianggap sebagai kewajaran. Padahal, meskipun bentuknya hanya sehelai kain, bendera kita mengandung makna yang besar dan perjuangan para pahlawan dahulu untuk mengibarkannya itu sangat amat tidak mudah. Kekuatan global ini, kita justru harus memperkuat dan melengkapi diri agar kita tidak terjebak dalam lika-liku zaman sekarang ini. Salah satunya adalah dengan menggali serta merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan dan memperjuangkan keadilan bagi sesama manusia, menghidupkan kembali semangat gotong royong kita, menjaga kerukunan dan persatuan bangsa, serta kesediaan untuk selalu mengembangkan sikap solidaritas terhadap sesama. Itu semua merupakan nilai-nilai luhur yang harus hidup dan melekat dari diri anak-anak bangsa, terutama pada kalangan pelajar. Revitalisasi itu harus dimaknai sebagai upaya menyegarkan kembali semangat hidup berdasarkan filsafah dan jati diri bangsa yang berangkat dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Fokus utama dalam kegiatan revitalisasi Pancasila itu adalah bagaimana untuk selalu menggaungkan nilai Pancasila dan menanamkannya ke dalam hati sanubari setiap masyarakat Indonesia. Dampak jika revitalisasi Pancasila ini tidak dilakukan, maka kedudukan Pancasila dalam negara ini bisa semakin tergeser dan tergusur. Nilai-nilai dasar yang telah kita miliki dari pendidikan dini sampai perguruan tinggi akan lenyap secara perlahan-lahan dan berpotensi untuk digantikan dengan ideologi-ideologi lain yang dengan mudah masuk melalui globalisasi yang sangat kuat pada zaman ini. Pancasila adalah refleksi kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia yang merupakan intisari dari kebinekaan dari beragamnya Indonesia. Karena sesungguhnya Pancasila adalah sebuah jawaban atas semua kepentingan anak bangsa yang beragam dan merupakan hasil konsensus bersama dalam rangka mengakomodir seluruh perbedaan yang menjadi karakteristik bangsa.
Kemudian identitas nasional sendiri biasanya berdasarkan budaya bersama, agama, sejarah, bahasa, atau etnisitas. Nation creates national identity. Bangsa menciptakan identitas nasional. Hal tersebut yang membuat masyarakat memiliki perasaan terhadap sebuah bangsa. Sementara Bilik dalam bukunya Banal Nasionalisme menyatakan sebuah identitas dapat ditemukan dari kebiasaan kehidupan sosial, termasuk pemikiran dan penggunaan bahasa. Ia juga menyatakan bahwa memiliki identitas nasional juga melibatkan kondisi fisik, legal, sosial, emosional dalam sebuah tanah air. Di sisi lain, Triawan Munaf, Kepala Badan Ekonomi Kreatif, menjawab kritikan terhadap slogan "Saya Indonesia, Saya Pancasila" dengan argumen bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila. Dari yang saya sebutkan tadi sudah sangat menjelaskan tujuan dan manfaat dari revitalisasi ideologi Pancasila sebagai suatu cara untuk mengatasi krisis identitas nasional. Karena Pancasila seyogyanya ada di aliran darah dan di detak jantung setiap orang Indonesia. Pancasila mengajari kita untuk seragam dalam memahami keberagaman. Meningkatkan identitas nasional dalam aspek pendidikan dan sosial budaya perlu ditingkatkan melalui cara berikut. Yang pertama itu mengikuti penataran. Nah, menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru, menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang masing-masing. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Hal ini akan menambah wawasan. Adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan Arab dan Inggris serta komputer. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Membaca berbagai macam buku untuk pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas belajar dengan memberikan rangsangan dan motivasi belajar kepada peserta didik. Pemerintah ini dapat melakukan yang namanya program. Program ini adalah program yang dapat memperkokoh karakter serta jati diri dari bangsa Indonesia sendiri. Tujuannya yaitu agar generasi penerus bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan global serta mampu menghindari dari sifat-sifat tercela serta dapat menjaga keutuhan bangsa. Kemudian yang terakhir, pemerintah bisa mengadakan suatu penyuluhan terhadap seluruh masyarakat akan pentingnya sikap dan rasa nasionalisme. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwasannya masih banyak masyarakat sekarang yang salah mengartikan kata dari nasionalisme, sehingga perlu adanya penyuluhan dari pemerintah sendiri kepada masyarakat tentang sikap nasionalisme itu. Bagaimana sih upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama generasi bangsa, mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama yaitu generasi muda harus berpandangan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Yang kedua, kemampuan generasi muda beradaptasi dengan dunia yang berubah cepat. Yang ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur yang beragam secara terus-menerus sehingga berbentuk kekuatan sentripetal yang artinya generasi muda mampu mengatur dan menjaga antara hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen dalam menumbuhkan nilai kesadaran Pancasila. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila agar kita dipandang sebagai bangsa dan negara yang beradab, beragama, beretika, dan bermoral. Di tengah terpaan pengaruh kekuatan global, kita harus menguatkan dan melengkapi diri agar tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman saat ini. Salah satunya adalah dengan menggali serta merevitalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, menegakkan dan memperjuangkan keadilan, menghidupkan kembali semangat gotong royong, menjaga kerukunan dan persatuan bangsa serta kesediaan untuk selalu mengembangkan sikap solidaritas terhadap sesama yang merupakan nilai-nilai luhur yang harus melekat pada diri anak-anak bangsa. Nilai-nilai itulah yang harus kita jadikan sebagai kekuatan untuk membangun kembali jati diri bangsa Indonesia ke depannya. Pada intinya, semuanya kembali ke dalam diri kita masing-masing. Kita harus yakin bangsa ini berdiri tegak hanya kita mau bekerja keras dan bergotong royong untuk kembali menghidupkan sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.